setiap. Jadi tugasnya nanti ini Anda sekalian, ya, para mahasiswa itu adalah mencari entrepreneur yang memang dianggap sukses di Indonesia ini. Ya, bisa juga di luar negeri kalau ada yang didapat. Kalau ketemu dan bagaimana dia bisa sukses dan seterusnya. Itu nanti tugasnya setelah kita selesai membicarakan ini tentang prinsip apa namanya itu jiwa kewirausahaan ini sudah selesai. Jadi kalau kita mau melakukan entrepreneurship, maka pertama itu mindset yang harus kita rubah. Kemudian setelah itu kita melakukan, tentu tidak sekedar melakukan perencanaan, tetapi harus melakukan aksi. Ya, jadi implementasikan itu. Nah, kalau itu kita sudah lakukan, bukan berarti bahwa tidak ada resikonya. Karena resikonya bisa saja sukses, bisa juga gagal. Tapi orang yang mau sukses itu tidak takut gagal. Kalau sudah baru sudah takut gagal itu susah itu berhasil. Nah, apa itu entrepreneur? Apa itu wirausaha? Wirausaha itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya berani dan usaha berarti daya upaya. Kalau begitu, wirausaha itu adalah kemampuan atau keberanian seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Itu yang dimaksud dengan entrepreneur atau wirausaha. Berani. Nah, ada kata berani, ya. Melihat peluang bisnis itu dan bukan hanya menilai, melihat, tetapi dia harus bisa mengambil tindakan yang tepat. Oke. Nah, Joseph Schumpeter mengatakan bahwa seorang entrepreneur itu adalah orang yang siap dan mampu untuk mengembangkan ide. Ide itu berarti ada sesuatu yang baru yang ditemukan. Menjadi sukses inovasi. Nah, dalam hal ini sekaligus menciptakan produk. Jadi ada produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Ya, itu menurut Joseph Schumpeter. Jadi seorang entrepreneur memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Apa itu? Bahwa dia mampu berpikir kreatif dan inovatif sebagai dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Ya. Jadi apa bedanya pengusaha dan entrepreneur? Kalau entrepreneur itu selalu harus berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kalau pengusaha tidak harus berpikir kreatif. Tidak harus bertindak inovatif. Tapi kalau entrepreneur harus Anda kreatif dan harus inovatif. Ya. Nah, nanti ini kalau kita sudah memiliki jiwa entrepreneur ini, jiwa kewirausahaan ini, maka Anda di dalam
melakoni hidupnya, tidak akan pernah tidak akan pernah ada rasa frustrasi, ya, tidak pernah akan rasa frustasi dan tidak pernah akan pesimis, selalu optimis. Kalau Anda sudah punya ini, dan dimanapun Anda bekerja, apakah sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai pengusaha, kalau Anda terapkan nanti ini ke jiwa kewirausahaan ini, maka Anda pasti sukses dalam mengarungi hidupnya. Ya, itu harus dicamkan itu. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa seorang entrepreneur, bukan pengusaha ya, itu ada 2 cirinya yang paling besar. Ciri utamanya harus kreatif dan inovatif. Apa itu kreatif? Kreativitas, kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi yang harus dilakukan adalah thinking new things. Jadi selalu berpikir sesuatu yang baru. Itu yang disebut dengan kreativitas seseorang. Nah, yang berikut adalah inovatif. Inovatif itu kalau seseorang itu mampu menerapkan kreativitasnya. Jadi biar dia kreatif, kalau dia tidak bisa menerapkan atau implementasikan kreativitas yang dia pikirkan itu dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Jadi itu doing. Kalau tadi itu kreatif itu baru thinking. Tapi kalau inovatif itu sudah ada doing new things. Jadi mengerjakan sesuatu yang baru. Bisa dipahami itu? Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, ya, jadi kreatif itu thinking new things, inovatif itu doing new things. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu kreativitas. Jadi kreativitas itu ada ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ide yang baru itu tidak selalu asli. Bisa juga itu ada imitasi atau tiruan. Jadi kita tahu yang paling jago meniru itu Jepang. Apapun yang ditemukan orang di luar negeri dia bisa tiru. Ya. Jadi ada 2 itu. Ide baru itu bisa asli, bisa imitasi. Untuk mengembangkan cara berpikir yang kreatif tadi itu, kita bisa lakukan cara-cara ini. Harus memiliki mimpi. Ya. Memiliki mimpi, melatih diri untuk berpikir berbeda. Artinya out of the box. Ya, out of the box. Yang ketiga, memiliki waktu untuk berpikir. Yang keempat, membiasakan diri sering berdiskusi. Yang kelima, belajar terus-menerus. Ya, jadi ada 5 hal ya yang dapat dilakukan untuk berpikir kreatif. Mempunyai mimpi, harus melatih diri untuk berpikir berbeda. Bukan berarti tampil beda ya, tapi berpikir berbeda. Ada orang itu kan suka tampil beda, ya, out of the box. Memiliki waktu untuk berpikir.
Jadi diluangkan waktu untuk berpikir. Jangan itu waktunya hanya membaca WA saja, membaca Facebook. Coba berpikir, merenung. Nah, yang penting juga itu adalah Anda sering melakukan diskusi sesama mahasiswa, sesama pebisnis, bisa juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah Anda harus belajar tanpa akhir. Ya, tidak bisa ada batas orang belajar itu. Kemudian inovasi adalah proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Jadi seorang wirausahaan yang memiliki kemampuan inovatif mampu mengubah ide menjadi peluang usaha. Ya, artinya ide-ide itu atau gagasan itu bisa dijual. Sesuatu yang baru dan berbeda itu adalah hal yang memiliki nilai tambah, value added, yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, jiwa entrepreneur itu ada banyak hal. Yang pertama, penuh percaya diri. Jadi harus percaya diri. Apa indikatornya orang yang percaya diri? Yakin sepenuhnya, optimis, berkomitmen, ya, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini orang kalau perlu percaya diri. Jadi ciri khas jiwa entrepreneur itu pertama adalah percaya diri, penuh percaya diri. Ya. Apa indikatornya? Penuh keyakinan, yakin, seyakin-yakinnya, optimis, lawannya pesimis, komitmen, memiliki komitmen yang tinggi tentunya, disiplin. Nah, ini yang banyak mahasiswa tidak disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, memiliki motif berprestasi. Seorang yang memiliki motif berprestasi itu indikatornya adalah dia berorientasi futuristik. Orientasinya itu masa depan. Apa yang harus dilakukan 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Itu orang yang berpikir futuristik. Ya. Jadi kalau Anda memiliki motif berprestasi, berarti Anda berpikir masa depan. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Apa indikatornya? Seorang yang memiliki inisiatif. Yang pertama, aktif. Yang kedua, cekatan dalam bertindak. Jadi aktif, kemudian cekatan dalam bertindak. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, leadership. Jadi seseorang memiliki leadership. Indikatornya apa? Berani tampil beda. Nah, jadi bukan berani tampil beda dalam hal ini penampilan performance itu. Dapat dipercaya. Jadi dimanapun Anda selalu harus jaga itu kepercayaan. Kemudian yang berikut, tangguh dalam bertindak. Jadi tidak terombang-ambing dengan keadaan. Yang kelima, berani mengambil resiko. Indikatornya penuh perhitungan.
kemudian menyukai tantangan. Ya. Itu dulu yang pertama. Jadi ada berapa tadi jiwa entrepreneur itu? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama apa? Penuh percaya diri. Lu percaya diri. Apa Diri. indikatornya? Penuh keyakinan, optimis, Optimis. komitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke. Jadi ini yang pertama, bahwa seseorang yang berjiwa entrepreneur itu perlu percaya diri. Jadi dia harus yakin benar bahwa saya bisa. Ya. Tidak boleh belum melangkah sudah takut atau merasa tidak berhasil kalau dia lakukan. Optimis. Ya, optimis itu dalam artian lawannya kan pesimis ini. Ya, optimis itu selalu menganggap bahwa dia tidak akan gagal, tidak fail, dia tidak akan fail, dia akan sukses gitu. Nah, komitmen. Nah, kalau Anda miliki ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Anda sukses. Apapun pekerjaannya, biar pegawai negeri, tetap ini yang harus dilakukan. Penuh percaya diri. Yang kedua apa tadi? Memiliki motif berprestasi. Memiliki motif berprestasi. Apa indikatornya tadi itu? Orientasi futuris. Orientasi futuristik. Iya, dia memiliki orientasi masa depan, memiliki orientasi futuristik namanya. Yang ketiga apa? Memiliki inisiatif. Memiliki inisiatif. Apa indikatornya orang yang memiliki inisiatif? Aktif. Dan cekatan dalam bertindak. Tingkatan dalam bertindak. Kemudian yang keempat adalah Memiliki jiwa kepemimpinan. memiliki jiwa Kepemimpinan. kepemimpinan atau jiwa leadership. Jadi kemampuan untuk memimpin. Ya. Apa indikatornya? Tampil beda, dapat dipercaya, Ya. Tangguh. Ya. dalam bertindak. Ya, berani tampil beda bukan berarti bahwa misalnya Anda selalu mau beda tampilannya di dalam performance, bukan itu yang dimaksud. Tampil beda maksudnya itu adalah orang belum miliki, kita sudah miliki. Ya. Kemudian dapat dipercaya. Nah, ini saya kira ini juga dapat dipercaya ini harus dijaga terus. Dimanapun Anda berada ini harus dijaga ini. Kepercayaan, ya. Dapat dipercaya berarti tidak pernah bohong. Ya. Oke. Kemudian tangguh dalam bertindak. Apa artinya itu tangguh dalam bertindak? Tidak terombang-ambing oleh keadaan. Nah, betul. Tidak, kalau ada yang pengaruhi, ada yang bilang, enggak bisa itu, pastilah gagal kamu. Jangan dipercayaan, jangan mau direcoki orang lain gitu. Oke. Kemudian yang berikut, yang kelima apa? Berani mengambil resiko. Berani mengambil Resiko. Jadi indikatornya Penuh perhitungan. Tantangan. Tapi jangan juga perlu berhitung terus itu. Tidak pernah akan melakukan, tidak pernah apalagi namanya itu mau mulai gitu. Karena selalu berhitung, kalau saya lakukan ini gagal. Kalau saya, wah itu tidak akan jadi. Penuh perhitungan itu artinya bahwa kalau dilakukan itu tidak akan gagal. Ya. Jadi sedikit
kemungkinannya kalau secara statistik ya kita harus pakai secara itu 90% atau 99% atau 90% itu jadi gitu ya. Sama dengan kalau Anda mengambil S2 ya. Kan ada risikonya kan? Bisa selesai, bisa juga tidak selesai. Ya kan? Tapi kan ada perhitungannya bahwa saya ini ya sudah S1, ya kan? Dan saya waktu S1 bisa. Kenapa di sini tidak bisa? Ya kan? Nah, itu namanya penuh perhitungan. Tapi kalau Anda tidak selesai S1 baru ambil S2, atau misalnya waktu S1 IPK-nya misalnya jongkok, tidak sampai 3, wah itu juga harus diperhitungkan. Bisa saja biar tidak sampai 3, tapi Anda hitung-hitung. Saya dulu di S1 itu tidak sampai 3 karena saya memang main-main. Sekarang saya tidak akan main-main lagi gitu. Kan bisa begitu nanti perhitungannya kan. Kemudian menyukai tantangan. Ah ini senang dengan tantangan. Jadi kalau dikasih tugas tidak pernah mengeluh. Nah itu menyukai tantangan. Jadi kalau dikasih tugas siap gitu. Bukan dulu Bapak ini tugas lagi gitu. Nah, ada yang kita mau lakukan, ada lagi tugas. Nah, itu namanya benda ini. Jadi semua yang tadi saya katakan tadi ciri khas atau prinsip-prinsip entrepreneur itu ada semua kan di dalam kehidupan kita kan? Ya. Ya Pak. Kalau ini memiliki jiwa kepemimpinan, minimal memimpin di dalam rumah tangga. Nah ini ketua tingkat ini kan sekarang juga memimpin kelas kan? Ya. Tidak semua orang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Tetapi kalau kita mau pasti bisa. Ya. Jadi kalau saya yang pertama itu harus dapat dipercaya dulu. Kalau orang mau jadi pemimpin itu bisa dipercaya. Ya. Kemudian tangguh. Nah, kalau ambil kebijakan itu untuk kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, itu tidak bisa jadi pemimpin itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak mau bertanya tentang kewirausahaan. Ya. Nama Nur Fitriani Pak. Fitriani ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Untuk saya pertanyakan tentang kewirausahaan dalam dunia nyata Pak Di. Kalau misalnya untuk memulai, kadang kan kita memulai yang difikirkan itu terlalu banyak mungkin Pak, mungkin ada dipikir kerugian lah, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Untuk membentuk kita itu supaya tegar dalam hal tersebut, menurut Bapak seperti apa? Ya, tadi kan ini ciri khasnya tadi itu. Jadi kalau Anda mau memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki misalnya usaha kenyataan seperti yang Anda tadi inginkan, ya miliki ini 5 tadi ini. 5 jiwa kewirausahaan ini. Ya. Kalau Anda sudah miliki ini, tapi masih ada nanti sebentar lagi apa? Seperti misalnya disiplin. Ya. Kalau Anda sudah miliki nanti semua ini baru 5 ini, insya Allah Anda tidak akan pernah merasa gagal gitu. Ya, tidak akan pernah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan hanya dimaksudkan jiwa kewirausahaan itu dimaksudkan bukan hanya harus ada startup. Maksudnya tidak, dalam kehidupan sehari-hari lah.
dalam apa namanya itu bekerja, kerjaan apa saja, misalnya jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri kalau tidak miliki ini juga ya paling berhasilnya ya pergi kayak rutinitas saja. Sama kalau mau pergi WC gitu. Besok pergi lagi WC besok pagi. Lusa besok pagi pergi lagi. Masih mending kalau ada yang dikerjakan di dalam. Hanya beol saja kerjanya, tidak ada yang lain. Nah, itu tidak namanya tidak kreatif. Nah, kalau seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, maka kalau pergi kantor banyak hal yang bukan hanya lihat-lihat WA terus saja, lihat koran gitu kan, banyak begitu kan pegawai kan. Sama dengan guru. Guru datang itu hanya pergi mengajar, sudah selesai mengajar ya itulah dianggap selesai. Itu bukan kreatif namanya. Lakukanlah penelitian, pergilah seminar, pergi ke pelatihan, itu guru harus begitu. Ya. Supaya bertambah ilmu pengetahuannya. Kemudian tidak menunggu pekerjaan dari atasan, dari kepala sekolah. Kalau bukan ini tidak. Kalau ada di situ terbengkalai di situ, atasi gitu. Guru harus seperti itu. Oke, Fitriani? Ya Pak, baik. Terima kasih Ya. Pak. Yo, ada lagi? Oke. Tidak ada lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan. Ya Pak. Iya, Pak, lanjut. Nah, modal entrepreneur. Kalau tadi itu apalagi namanya jiwa kewirausahaan, kalau ini modalnya kewirausahaan. Yang pertama tangible, yang kedua intangible. Apa yang dimaksud dengan tangible itu adalah berwujud. Jadi bisa uang, bisa barang. Intangible itu tak berwujud, intelektual seperti kita ini. Ya. Itu juga bisa tidak berwujud. Itu juga bisa jadi modal. Ya. Jadi kalau orang sudah sarjana, sudah apalagi kalau sudah doktor, magister, itu udah punya modal itu. Ya. Tentu kalau seorang magister berusaha itu tidak sama dengan kalau dia anak SD atau SMP, SMA. Beda itu. Pasti beda. Tentu kalau dia sarjana tentu lebih bagus. Ya kan? Ya. Sama dengan guru. Kalau guru itu guru itu tidak tidak magister, tentu beda dengan yang magister. Nah, Anda ini sudah mau melangkah lebih maju. Mau maju artinya mau jadi magister. Nah, guru juga bisa magister. Tentu beda. Ya. Kalau ketemu masalah kimia, banyak hal. Saya berikan contoh. Ikatan hidrogen. Di dalam buku, ikatan hidrogen kan bilangnya begini saja. Ikatan hidrogen adalah ikatan terjadi antara hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif. Ya kan? Ya. Betul itu. Saya ulangi. Dia bilang di situ di buku, semua buku, baik dalam bahasa Inggris maupun yang dalam bahasa Indonesia, semua mengatakan begini. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif. Kalau begini definisinya,
maka Anda memahami bahwa ikatan hidrogen itu yang penting ada hidrogen, ada unsur itu di dalam senyawa itu, ada unsur yang saya elektronegatif. Apa itu unsur saya elektronegatif itu? Unsur apa itu? F, N, dan O. Jadi biasa disebut dengan fon, ya. Iya, Fon, Pak. fon atau NOF. Maka Anda akan pusing. Pasti Anda mengatakan, kenapa paling di ether tidak ada ikatan hidrogen? Di situ ada oksigen, ada hidrogen. Ya. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Kenapa di ether, aseton, tidak ada ikatan hidrogen? Padahal ada oksigen, ada hidrogen. Siapa bisa jawab? Kan sama aja, ada alkohol. Alkohol kenapa ada ikatan hidrogen alkohol? Coba bandingkan antara alkohol dengan ether. Sama-sama dia satu isomer, seisomer. Isomer gugus fungsi. Sama-sama ada oksigen, sama-sama ada hidrogen. Alkohol ada ikatan hidrogen. Ether tidak ada. Kenapa itu? Ya. Air ada hidrogen, ada oksigen, ada ikatan hidrogen. Amoniak ada hidrogen, ada nitrogen. Asam karboksilat, semuanya itu memiliki ikatan hidrogen. Kenapa kalau ether dengan aseton, aldehid tidak ada ikatan hidrogen? Tahu nggak? Siapa bisa jawab? Ini sudah master ini. Pernah nggak berpikir itu? Ya? Pernah berpikir nggak itu? Kenapa itu bisa ada font? Font kan itu bilang ada F, ada O, ada N. Kenapa itu? Ether tidak ada ikatan hidrogen. Makanya ether itu sangat rendah titik didihnya, dia bersifat cepat menguap. Kalau kau simpan di luar, mungkin dalam waktu beberapa saat saja sudah hilang, habis itu menguap. Terbang semua ke udara. Karena mudah menguap. Karena tidak ada ikatan hidrogennya. Sama dengan alkohol. Biar kau buka nggak akan menguap. Menguap tapi tidak cepat. Ada yang tahu? Karena ikatan hidrogen itu sebenarnya tidak begitu. Tidak hanya sekedar harus ada oksigen, nitrogen, fluor di dalam suatu senyawa. Tidak. Hidrogen itu harus terikat itu. Hidrogen yang ada itu harus terikat dengan fon. Coba lihat. Ether terikat dengan apa enggak? Tidak. Dengan oksigen. Tidak terikat. Tidak terikat. Tidak ada hidrogen yang terikat dengan oksigen. Makanya dia tidak ada ikatan hidrogen. Begitupun juga aldehid tidak ada. Ya kan? Keton juga tidak ada. Tidak ada hidrogen yang terikat dengan unsur elektronegatif itu. Itulah sebabnya definisi itu harus Anda kreatif. Harus Anda kreatif bahwa
Kalau begitu, ikatan hidrogen adalah ikatan terjadi antara hidrogen yang terikat dengan unsur von dengan unsur-unsur tersebut. Jangan bilang saja hidrogen dan von, enggak. Hidrogen yang terikat. Nah, harus ada hidrogen yang terikat. Oke, paham maksud saya itu? Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini ada penulis buku motivasi. Namanya Mas Gunter. Dia pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70-an. Dia bilang begini, bahwa itu kita akan lulusan itu akan terjadi sanglaritis. Jadi lulusan sanglaritis. Jadi sistem pendidikan di Amerika pada saat itu melahirkan lulusan sanglaritis namanya. Artinya mempunyai lulusan itu memiliki mental buruh. Jadi inginnya hanya mau jadi pegawai negeri, pegawai swasta, tidak pernah mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, untuk kita sekarang itu masih seperti itu, menunggu terus, ya. Sampai sekarang ini masih seperti itu kita. Iya Bu, iya Mi, iya, Waalaikumsalam. Ya, sudah ingat, sudah ingat, sudah. Ya. Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa bisa kita sama dengan Pak Amrin? Oh, begitu. Ada. Baik. Oke lah kalau gitu. Sudah. Saya sudah paham. Sudah paham saya. Baik. Iya. Sama-sama kayak itu kan, itu hari itu atau kita sama-sama ke Merauke itu hari. Iya. Iya. Iya, betul. Betul. Caca. Betul. Ya, betul itu. Betul. Baik. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Baik. Ya, sama. Saya sudah mulai mengajar Kak dulu anak S2. Iya. Yes, sama. Iya, kasih. Salam. Maaf ya, tadi ada yang telepon. Nah, ini artinya
bahwa di Indonesia ini kita masih pada umumnya pencari kerja ya. Pada umumnya pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Oke. Kita sudah sering mendengar kalimat sebuah bangsa bisa maju jika wirausahanya maju. Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka. Kita bisa buktikan negara-negara yang maju di dunia, diantaranya Amerika Serikat, Singapura, ya, negara-negara Eropa. Mereka bisa maju karena masyarakat negara tersebut banyak yang berwirausaha. Ya, jadi kita lihat, ya, persentase jumlah pengusaha di Indonesia itu hanya berapa? Mungkin sekarang sekitar mungkin sudah naik sekarang sekitar 1,70%. Coba bandingkan dengan Singapura dengan Malaysia, Thailand. Singapura itu 7% penduduknya, jadi banyak sekali memang. Penduduknya sedikit. Terus 7% yang pengusaha. Malaysia itu 5%, Thailand 3%. Jadi kita memang masih negara terbelakang lah kalau istilah pengusaha gitu. Kalau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang itu sudah di atas 10% semua. Ya. Jadi coba lihat di sini Amerika itu dari 99% orang kaya itu berasal dari 4 kategori. Pertama, yang paling banyak itu yang entrepreneur. Yang kedua itu adalah eksekutif, senior, kemudian dokter, masuk semua dokter, pengacara, artis, dan profesional lain. 5%-nya itu salesman dan konsultan penjualan. Nah, masih ada 1% yaitu yang memiliki warisan dan olahragawan gitu. Nah, ini yang di Amerika ini orang kaya itu. Kita di Indonesia juga yang selalu paling banyak orang kaya itu karena entrepreneurnya itu. Ya. Dan jumlah pengangguran Indonesia itu mungkin lebih tinggi lagi sekarang. Ya. Jadi 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar yang pendidikan perguruan tinggi. Nah, ada ini dari Ciputra mengatakan bahwa sudah saatnya generasi muda mengubah pola pandang, maksudnya pola pikir ya. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi negeri. Jadi dia minta kita itu berusaha, perlu memikirkan sebagai pilihan. Jadi kewirausahaan itu perlu dijadikan sebagai salah satu pilihan setelah selesai di S1. Nah, generasi muda yang dimaksud adalah mahasiswa. Ya. Jadi diharapkan menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Menjadi wirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ini yang diharapkan tentunya kita semua, bahwa Anda memiliki jiwa kewirausahaan dalam hal ini berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Saya ulangi, kita mari menjadi insan-insan yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kalau Anda seperti itu, maka Anda sudah termasuk orang yang memiliki jiwa entrepreneur. Ya. Baik. Jadi entrepreneurship itu sekarang ini sudah menjadi suatu cabang. Ya.
atau menjadi suatu disiplin ilmu. Karena sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari, dapat diajarkan, dan dapat diajarkan. Oleh karena itu setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang entrepreneur. Ya. Jadi kita di sini harus entrepreneur yang berbasis ilmu pengetahuan. Kita sudah bahas ya minggu lalu bahwa kita harus berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ya pasti seorang entrepreneur yang berbasis ilmu pengetahuan pasti menguasai konsep manajemen. Jadi mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mempromosikan dan mengendalikan usaha. Itu entrepreneur yang berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau entrepreneur yang berbasis ilmu pengetahuan itu memiliki konsep manajemen. Jadi pengaturannya, mengamarahkan pegawainya, ya, pengelolaan bisnisnya, baik waktu melakukan perencanaan, merancang, mengorganisasikan, mengendalikan, itu harus dengan selalu berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau orang yang entrepreneur berbasis ilmu pengetahuan, berarti dia memahami strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu produk, price, place, promotion. Jadi apa produknya? Kemudian berapa harganya, di mana lokasinya, dan bagaimana mempromosikan. Nah, kemudian juga memiliki kemampuan memotivasi dan mengendalikan orang, dalam hal pegawainya, atau orang-orang yang dipakai di situ dalam menjalankan perusahaan. Jadi dia memiliki kemampuan mengatur, mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Oke. Oke, ini juga terganggu juga ini. Ya, para mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa jenis entrepreneur, tapi sebelumnya itu mungkin ada pertanyaan. Silakan. Mungkin ada yang Saya mungkin Pak. ya, silakan. Seperti ini Pak, kan menurut bukunya tadi Mas Gantar, Ya. itu kan memang yang sementara terjadi di negara kita. Kemudian banyaknya sarjana-sarjana ingin membuka peluang kerja atau membuka lapangan kerja, tapi mereka selalunya terkendala di satu hal, yaitu pendanaan. Karena ingin membesarkan suatu usaha itu pasti banyak juga dana yang diperlukan, Pak. Yang seperti saya contohnya, Pak, saya dulu pernah membuka suatu usaha yaitu ruang baca, yang dimana dia sejenis kedai minuman tapi penuh dengan buku-buku di dalamnya. Jadi orang bisa datang sambil menikmati sajian, sambil menikmati juga buku, Pak. Tapi ingin Ini memberikan sepunya suatu yang terganggu atau apa yang
Jaringan memang Pak. Oh, jaringannya. Iya, karena saya juga Putus-putus. terganggu ini jaringannya. Ya, terganggu terus putus-putus. Iya. Ya. Terus apa ya masalahnya di mana? Bagaimana caranya suatu sarjana atau magister ingin mengembangkan suatu usaha tapi terkendala di dana Pak? Kendala apa itu yang? Di dana Pak, Oh, modal ya. modal. Nah, tadi kan modal itu kan tidak harus uang, tidak harus barang, tapi intelektual. Ya, apalagi sekarang ini bank paling mudah. Ya, yang penting memang yang anunya itu ya intelektual bisa dijual gitu. Banyak orang berhasil karena itu, seperti misalnya Gojek itu kan gitu, Gojek kan. Gojek itu enggak ada modalnya dia. Sekarang ada GoFood, ya. Jadi mungkin ada tetap ada modal tapi tidak banyak kalau orang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi itu. Apalagi kalau yang dijual itu memang intelektual atau jasa kan. Kalau menjual jasa ya modalnya enggak banyak, enggak harus ya. Seperti kalau membangun bengkel ya tentu lebih banyak. Ya, kalau misalnya mau pengusaha bengkel, tapi misalnya kalau usahanya tidak jangan yang dari kecil-kecil aja dulu gitu. Enggak harus langsung besar. Ya. Jadi modal itu itu yang orang-orang itu tidak ada yang langsung banyak modalnya itu. Ya. Dan banyak orang juga itu ya yang dia gunakan itu adalah bank, tempat-tempat itu untuk mengambil modal gitu. Ya. Cuma ya itu harus berani ya, apa namanya itu, menangguh. Ya, memang banyak orang selalu mengatakan di mana kita mengambil modal kalau mau ini. Ya tentu tidak harus langsung besar, ya kan. Mulai dari yang kecil, nanti suatu saat akan menjadi besar. Oke? Oke Pak. Ya. Jadi modal itu memang penting, tetapi tidak, yang penting adalah yang bisa dipakai bergerak. Ya. Itu apa namanya yang sekarang banyak itu adalah kebanyakan itu pakai intelektual dalam melakukan kegiatan itu. Ya, tidak sama dengan siapa lagi namanya itu, yang pengusaha yang memang bukan pengusaha modern ya. Nah, seperti Yusuf Kalla itu bukan pengusaha modern, namanya dia memang dia modalnya banyak kan. Tapi kalau itu ada banyak, nanti kalau saya kasih tugas itu yang lalu-lalu itu banyak ditemukan itu anak-anak alumni S1 ITB, S1 UGM itu bisa dia berusaha, ternyata sekarang sudah besar gitu. Omsetnya udah sampai triliun gitu. Ya. Nah, padahal ini tidak ada modalnya awal menurut ceritanya gitu. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Mohon maaf saya matikan kamera Pak. Saya apa ya? Sebenarnya saya tertarik sekali nih Pak dengan mata kuliah entrepreneur ini dan jiwa entrepreneur. Menurut saya ini bagus sekali. Kalau saya mau melihat Pak, kenapa
kita mungkin banyak sarjana tapi menganggur. Kalau saya lihat karena faktor gengsi, Pak. Di mana biasanya kalau sarjana itu dia lihat, maksudnya saya sarjana, masa saya mau kerja begini. Nah, mungkin ini juga yang banyak menyebabkan kegagalan sampai akhirnya banyak sarjana yang menganggur. Terus pertanyaan saya sebenarnya, Pak, ini tentang tadi itu mental buruh itu. Nah, nggak usah jauh-jauh, Pak, mungkin di keluarga sendiri, ini mental buruh ini masih sangat banyak. Ya. Saya saja misalnya, Pak, yang sudah PNS, ketika saya mencoba berbisnis, mencoba terjun ke dunia wirausaha, ada komentar-komentar negatif yang mengatakan misalnya kayak, ini sudah PNS tapi tidak bersyukur, bikin lagi bisnis begini. Saya kira ini semua, Pak, yang membuat mental wirausaha itu tidak berkembang. Nah, saya minta di sini, Pak, tipsnya kira-kira bagaimana supaya kita saja ini sebagai orang yang sudah dapat ilmunya tentang entrepreneur bisa menularkan itu, Pak, bisa merubah paradigma orang-orang terdekat kita supaya mereka berjiwa wirausaha. Terima kasih, Pak. Baik. Siapa namanya lagi nih? Nurilmi, Pak. Nurul Ilmi. Kalau kita ini jangan tutup telinga kalau ada orang ngomong gitu. Ya. Yang penting sebagai pegawai negeri jangan dibengkalaikan. Kan ada memang orang juga dia pegawai negeri terus tidak pergi lagi mengajar dengan baik. Iya betul, Pak, ya. Nah, itu yang tidak boleh itu. Silakan berbisnis tetapi tetap jalankan tugasnya sebagai misalnya pegawai negeri atau sebagai guru. Ya, dipakai waktunya, dan kalau memang tidak ada waktunya misalnya untuk menjalankan usahanya itu, ya ambil karyawan. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi jangan dan orang itu biasanya banyak juga orang itu yang kalau orang Bugis bilang saradasi gitu. Artinya itu tidak senang orang maju gitu. Orang Indonesia itu kan kebanyakan begitu. Dia senang orang kalau gagal. Tidak senang orang sukses. Padahal kalau orang sukses kan bisa juga kita ikut mendapatkan berkahnya gitu ya. Atau cipratannya. Kalau misalnya Nurul Ilmi jadi orang kaya kan, kalau Amin, Pak. kalau bisa dikasih persen-persennya kan. Nah, ini orang yang yang tidak mau pokoknya dia tidak senang melihat orang senang, gitu aja. Banyak orang begitu. Tapi kalau saya forget it. Jangan dengar orang. Ya. Jangan dengar orang mau bicara apa saja, tapi yang penting ya kalau Anda sebagai pegawai negeri maka jalankan tugasnya juga sebagaimana, karena itu ada tanggung jawabnya. Apalagi seluruh guru itu kan ada ada tanggung jawabnya, harus profesional kan. Ya. Kira gitu ya. Bagaimana itu, Pak, kira-kira supaya kita bisa menyalurkan itu jiwa wirausaha itu supaya tidak jadi lagi mental buruk, misal minimal ke keluarga, ke orang-orang terdekat. Apa, Pak, itu tipsnya supaya? Maksudnya itu mental buruk seperti apa itu yang? Ya itu seperti yang tadi mungkin kayak orientasinya hanya untuk menjadi PNS. Maksudnya di pikirannya cuma itu, Pak, tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi berpikiran mau kerja apa selain di pikirannya cuma mau jadi PNS begitu, Pak. Ya Kira-kira itu kita harus memberi pemahaman kepada, makanya kita di UNM itu kita jadikan
jadikan ini visi misi UNM itu adalah ada entrepreneur, berjiwa kewirausahaan. Jadi kita harus memberi pemahaman kepada keluarga ya bahwa bekerja itu tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus jadi pegawai swasta misalnya, tidak harus jadi buruh gitu. Tapi kita bisa eksis dengan melakukan kegiatan sendiri gitu. Ya. Saya kira itu pentingnya memberikan saja pemahaman kepada keluarga gitu. Dan kita sendirinya juga, kita sendiri juga harus memberi contoh. Betul. Kan ada orang itu nanti dikatakan bekerja kalau dia pegawai negeri kan? Iya Pak. Itu yang harus dihilangkan. Ya. Dan kalau orang mau sukses itu tidak kenal lelah, tidak kenal bosan, ya. Misalnya gagal di satu usaha yang satu, maka dia tidak akan pernah merasa bahwa tidak mau lagi gitu, tidak mau kapok. Itu yang disebut dengan jiwa itu entrepreneur gitu. Ya. Kan banyak orang kalau sudah rugi langsung nggak ada lagi jalan keluarnya, langsung saja berhenti. Dan memang ya yang kedua biasanya itu selalu yang dianukan itu alasannya tidak ada modal gitu. Karena dianggap itu ya tradisional, pengusaha tradisional harus dengan modal besar. Itu ya. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi itu intinya bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada orang dan kita memberi contoh. Dan yang kedua ya Anda berusaha berbasis ilmu pengetahuan. Jangan sistem coba-coba. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan atau mau istirahat? Lanjut mungkin Pak. Hah? Lanjut. Dilanjutkan saja mungkin Pak. Hah? Ada pertanyaan? Ini saya mau stop dulu nih, agak ini bermasalah saya punya laptop ini.
Tes. Loh, hilang Bapak. Apakah? Jaringannya. Halim. Oke, semua orang. Halim. Ada suara Halim. Sampai jam berapa orang kuliah, Kakak? Sampai jam 6, setengah 7. 6.30. Sampai setengah 7 kah? Lamanya. Kan dari jam 4, Ci. Itu 5, jadwalnya. 6. Udah jam Sama setengah. dua setengah jam. Belas ya, Ibrahim belas salat Isya di sana. Salat Isya di Papua baru selesai.